Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan di bagian 2. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video sebelumnya Ibu juga pernah membahas tentang pengelompokan hewan. Masih ingatkah kalian di video pengelompokan hewan bagian 1? Hewan dikelompokkan ke dalam apa saja ya? Ayo, masih ingat gak? Nah, di video bagian 1, para ahli mengelompokkan hewan menjadi mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, dan insekta atau serangga. Nah, anak-anak, ternyata hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidup, cara berkembang biak, penutup tubuhnya, jenis makanan, jumlah kaki, dan juga cara bergeraknya. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup. Ada yang hidup di darat, air, dan juga darat dan air. Nah, ini kita lihat contoh hewannya ya. Nah, ini adalah hewan yang hidup di darat. Contohnya ada gajah, kelinci, burung ya. Selanjutnya yang hidup di air, ada ikan hiu, ikan bandeng, ikan mas ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, nah selanjutnya adalah hewan yang hidup di darat dan air. Nah, contohnya adalah buaya, salamander, dan juga katak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang cara berkembang biak ya, kelompok hewan. Nah, ada yang bertelur, melahirkan, dan juga bertelur, melahirkan. Nah, kita lihat contoh hewannya. Nah, ini nih yang masuk kelompok hewan bertelur atau disebut juga ovipar. Nah, contohnya adalah penguin, bebek, dan juga ikan ya. Selanjutnya, kelompok hewan yang melahirkan atau disebut juga vivipar. Ada kelinci, monyet, dan juga kelelawar. Oke, kalian bisa menyebutkan yang lainnya? Iya. Nah, selanjutnya ada juga kelompok hewan bertelur melahirkan atau disebut juga ovovivipar. Nah, kalau hewan ini biasanya itu bertelur, tapi telurnya bisa menetas di dalam badannya ya. Jadi bisa keluar dalam bentuk anak. Nah, contohnya ada ular, kadal, dan juga ikan hiu ya. Selanjutnya, ke kelompok hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Ada ya hewan yang ditutupi rambut, ditutupi sisik, ditutupi bulu, dan juga ditutupi cangkang. Nah, lihat yang ditutupi rambut. Contohnya ada kelinci, kucing ya. Terus ada lagi anjing juga ya, anjing, kuda, harimau itu ditutupi rambut. Selanjutnya ditutupi sisik. Contohnya ada terenggiling, buaya, dan juga ular ya. Kemudian yang ditutupi bulu ada ayam dan burung merak. Ada juga yang ditutupi cangkang, ada siput dan kura-kura ya. Oke, selanjutnya pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah gajah, domba, dan juga kelinci ya. Selanjutnya karnivora. Itu adalah hewan pemakan daging atau hewan lain. Contohnya adalah burung elang, kucing, dan juga harimau ya. Oke, selanjutnya omnivora atau pemakan hewan dan tumbuhan, atau bisa juga disebut pemakan segala. Contohnya ada monyet,
semut, tikus, dan juga ayam. Nah, contohnya nih di monyet. Monyet kan kalau suka kita kasih kacang, dimakan ya. Terus kutunya juga monyet itu suka makan loh. Kutu sendiri juga dimakan sama monyet ya. Nah, makanya monyet itu masuk ke dalam omnivora ya, karena makan hewan dan juga tumbuhan. Sama kayak semut. Kan semut makannya juga segala ya. Nasi dikerubuti semut, kan ada juga permen yang dikerubuti semut, daging ayam dikerubuti semut. Nah, sama tikus juga, sama ayam juga, itu termasuk kelompok omnivora ya. Oke, selanjutnya kita ke kelompok hewan berdasarkan jumlah kakinya. Nah, yang pertama itu kelompok hewan tidak memiliki kaki. Contohnya apa? Ayo tebak gambarnya. Ya, itu adalah ular sama cacing. Selanjutnya ada yang berkaki dua. Yang berkaki dua itu contohnya adalah ya, bebek dan juga ayam. Kemudian kalian bisa sebut yang lain? Ya, burung juga termasuk ya. Oke, selanjutnya yang berkaki empat. Ya, domba, harimau ya, gajah juga termasuk. Selanjutnya yang itu kan yang barusan berkaki empat ya, domba, harimau berkaki empat. Selanjutnya yang berkaki enam. Ya, ada semut, ada belalang. Nah, biasanya yang berkaki enam itu adalah kelompok hewan serangga loh. Kalian bisa menyebutkan yang lain yang hewan yang kakinya itu ada 6. Ya, kalian pernah lihat nyamuk atau mengamati nyamuk? Coba deh kapan-kapan kalau kalian ketemu nyamuk, ambil nyamuknya, terus amati kakinya ada berapa. Terus lalat juga. Lalat juga itu kakinya 6 loh. Jadi lalat itu termasuk ke dalam kelompok hewan berkaki 6. Nah, selanjutnya ke cara bergerak. Nah, berdasarkan cara bergeraknya, hewan dikelompokkan menjadi kelompok hewan melata. Jadi, kalau melata itu bergeraknya pakai perut ya, tanpa kaki ataupun tangan. Contohnya ada cacing sama ular. Selanjutnya merayap. Contohnya ada buaya, kadal, dan juga bintang laut. Nah, kalau merayap itu geraknya dibantu sama kaki dan tangan ya. Kaki dan tangan, terus perutnya itu nempel di tanah. Nah, itu namanya merayap. Selanjutnya, kelompok hewan yang bergerak dengan cara berjalan. Ada harimau, kucing, dan juga ayam ya. Selanjutnya, kelompok hewan yang bergerak dengan cara berenang. Ya, ada ikan hiu ya, sama ikan mas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Baiklah. Karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.